بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata atau ucapan yang pantas yang patut kita awali di pertemuan kali ini kecuali pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmatnya, ya, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat diberikannya kita kesempatan untuk belajar atau mendalami syariat ini, ya. Dan juga khususnya, ya, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam terus kita ucapkan, terus kita lantunkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, sebagai utusan yang terakhir untuk umat akhir zaman yang membawa risalah yang terakhir, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagai bentuk syukur kita kepada beliau, ya, kita bersalawat, ya, memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, ya, menegakkan, ya, menyampaikan, ya, risalah dan memberikan kita contoh teladan, menjadi suri teladan bagi kita. Maka salah satu bentuk syukur kita kepada Rasulullah SAW atau bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan memperbanyak salawat kepada beliau, dan yang paling penting adalah istiqamah mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Baik, ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada majelis yang pertama itu kita sudah pernah bahas tentang keutamaan bulan Ramadan, ya, keutamaan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan kembali membaca kitab karangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu kitab Majalisu Syahri Ramadan, ya, majelis bulan Ramadan, di mana memang beliau, ya, kembali ana ulang lagi bahwa buku yang beliau tulis ini memang dibuat dalam bentuk majelis-majelis atau babnya ini ada 30 bab, ya, dengan judul yang berkaitan dengan bulan Ramadan, ya. Maka, ya, ini buku ini sangat baik untuk kita baca bersama, ya, untuk menambah wawasan kita pada bulan Ramadan atau bulan yang mulia ini. Taib, kita tidak usah terlalu panjang pembukaan, kita langsung saja, ya, mulai dengan membaca, kita baca sama-sama kitab Majalisus Syahr Ramadan karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada bab yang kedua atau majelis yang kedua dengan judul Fi Fadlis Siyam, keutamaan
puasa atau keutamaan ibadah puasa. Ya. Alhamdulillah al-latifur ra'ufil mannan. Ya, segala puji bagi Allah, zat yang maha lembut, penyayang dan maha memberi karunia. Ya. Al-Ghaniyyi al-Qawi sultan. Ya, zat yang maha kaya, yang maha kuat lagi menguasai. Al-Halimul Karim. Ya, zat yang maha penyantun, ya, maha mulia. Ar-Rahim Ar-Rahman, yang maha penyayang dan lagi maha pengasih. Al-Awwali fala syai'in qablahu. Ya, dialah yang maha awal dan tidak ada sesuatu sebelumnya. Wal al-akhiru fala syai'un ba'dahu. Ya, dialah Allah yang maha akhir dan tidak ada segala sesuatu ya setelahnya. Ya. Az-zahiru fala syai'un fawqahu. Dialah Allah yang maha zahir, ya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang ada di atasnya. Al-batin, sehingga tidak ada sesuatu pun yang luput darinya. Ya. Al-muhit, al-muhiti ilman bima yakunu wa makan. Ya. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, meliputi segala sesuatu, ya, baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Ya, yu'izzu wa yudhil. Dialah Allah yang mampu memberikan kemuliaan dan menghinakan seseorang. Wa yufqiru wa yughni. Dan Allah pula lah, ya, yang mampu membuat seseorang itu menjadi miskin atau kaya. Wa yaf'alu ma yasha'u bihikmatihi. Ya, dan Allah, ya, maha, ya, melakukan sesuai dengan kehendaknya, dengan hikmahnya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Semua urusan yang ada di dunia ini semuanya, ya, berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala atau di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Arsal arda bil jibal fi nawahiha. Ya. Ya. Allah lah yang memancangkan bumi dengan gunung-gunungnya, ya, yang mengirim awan, wa arsalas sihab as-thiqal bima'in yuhyiha, ya, yang mengirimkan awan yang, ya, yang di dalam awan tersebut, ya, terdapat air, ya, kemudian awan itu di bawah, kemudian terciptalah hujan. Ya, kemudian hujan ini menghidupkan bumi, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qada bil fana'i ala jami'i sakiniha liyajziyal ladina asa'u bima 'amilu wa yajziyal muhsinina bil ihsan. Ya, yang ialah yang menetapkan kemusnahan atas seluruh penghuni bumi dalam rangka memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jelek, ya, sesuai dengan amalan yang mereka lakukan, ya. Maka Allah memberikan balasan kepada, ya, orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang setimpal, dan juga Allah memberikan, ya, balasan yang baik bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, ya. Ahmaduhu ala sifatil kamilal hisan. Kata beliau, maka aku memuji, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang sempurna dan indah. Wa ashkuruhu ala ni'amihi as-sabighah wa bisyukri yazidul ata wal imtinan. Dan juga aku bersyukur atas nikmat yang tidak pernah terputus, ya. Ya, terus Allah memberikan nikmat, dan dengan kesyukuran ini menambah pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkud dayyan. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, tiada sekutu baginya, yang maha raja, lagi yang maha, ya, memberikan balasan pada hari pembalasan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ilal insi wal jan. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya
dan sekaligus utusannya yang diutus kepada manusia dan jin, yang diutus kepada seluruh manusia dan jin. Ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ma tawalat al-azman wa sallama taslima. Dan begitu salawat kepada beliau dan juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti beliau dengan bi ihsan, dengan mengikuti tuntunan beliau dengan baik sepanjang zaman, wasallam tasliman, dengan keselamatan bagi semuanya. Ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Ikhwani i'lamu, kata beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, ikhwani i'lamu anna as-sawma min afdalil ibadat wa ajallit ta'at ja'at bi fadlihi al-athar wa nuqilat fihi bainan nasi al-akhbar. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa puasa ini adalah ibadah, salah satu ibadah yang agung atau yang mulia, dengan ketaatan yang mulia, yang dimuliakan. Ja'at bifadlihi al-athar, dan kabar atau dalil-dalil tentang kemuliaan bulan, kemuliaan ibadah puasa ini sudah sangat banyak. Wa nuqilat fihi bainan nas al-akhbar, dan sudah dinukil atau tersebar di kalangan kaum muslimin dengan dalil yang begitu banyak. Maka di sini insya Allah kita akan bahas tentang, beliau akan menyebutkan beberapa keutamaan dari ibadah puasa itu. Famin fadailis shaumi annallaha katabahu ala jami'il umam wa faradahu alaihim. Kata beliau rahimahullahu taala, di antara keutamaan puasa itu adalah Allah menjadikan ibadah ini wajib bagi seluruh umat, bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW, bukan hanya untuk kita, akan tetapi ternyata ibadah puasa ini adalah ibadah yang juga dijalankan oleh umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana puasa ini telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu, yaitu umat-umat sebelum kita. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, walaula annahu ibadatun 'azimatun la ghina li khalqi anit ta'abbudi biha lillah wa amma yatarattab 'alaiha min thawabin ma faradahu Allah 'ala jami'il umam. Beliau berkata bahwa seandainya ibadah ini tidak agung, maka puasa ini tidak diwajibkan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, atau tidak dijadikan sebagai sarana untuk beribadah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda bahwa ibadah ini mulia, karena Allah mewajibkan ibadah ini kepada seluruh umat-umat yang lalu maupun untuk kita. Ini adalah tanda bahwa betapa agungnya ibadah puasa ini, karena Allah mewajibkan ibadah puasa ini
bukan hanya kepada kita umat Rasulullah SAW, tapi juga kepada umat-umat sebelum kita. Maka ini adalah tanda atau dalil mulianya ibadah puasa ini. Wa amma yatarattabu 'alaiha min thawabin ma faradahullahu ala jami'il umam. Ya, juga dengan adanya balasan yang besar dari ibadah puasa ini. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, ya, wa min fadail shaum fi Ramadan annahu sababun limaghfiratidz dzunubi wa takfiris sayyi'at. Ya, beliau melanjutkan bahwa kemudian di antara keutamaan puasa juga, ya, khususnya di puasa bulan Ramadan ini, bahwa ia menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa, ya, atau diampunkannya dosa dan dihapuskannya, ya, kesalahan-kesalahan. Fa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana di dalam hadis, ya, Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan, ya, seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Yakni imanan billahi wa ridan bi fardhiyatis shaum alaihi wa ihtisaban li thawabihi wa ajrihi, ya, lam yakun karihan li fardhihi wala syakkan fi thawabihi wa ajrihi fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambi. Kata beliau, imanan wa ihtisaban maksudnya adalah, ya, penuh keimanan, artinya, ya, orang yang berpuasa, ya, akan diampunkan dosanya jika, ya, puasanya itu dibarengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia ridho, ya, dengan kewajiban puasa tersebut. Dia ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk berpuasa, dan juga wahtisaban li thawabihi wa ajrihi, dan juga dia mengharap pahala dari ibadah yang diwajibkan tersebut. Ya. Lam yakun karihan li fardhihi wa la syakkan fi thawabihi wa ajrihi, dan juga dia tidak membenci atas kewajiban tersebut, artinya dia tidak merasa berat melakukan puasa, ya, wala syakkan fi thawabihi wa ajrihi, dan juga, ya, tidak ragu dengan, ya, balasan dari ibadah puasa tersebut. Nah, inilah arti dari imanan wahtisaba, ya. Jadi kalau seseorang berpuasa namun, ya, puasanya ini ia lakukan hanya karena terpaksa atau karena di sekelilingnya orang-orang lagi puasa maka ia ikut puasa, maka ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat mendapatkan ampunan, ya, imanan wahtisaba, harus ridha dengan kewajiban yang diberikan oleh Allah, mengharapkan pahala dari puasa tersebut, dan tidak dalam keadaan terpaksa atau senang dengan puasa tersebut. Harus merasa senang dengan adanya ibadah puasa tersebut, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran dari amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah, ya, seseorang yang berpuasa akan mendapatkan ganjarannya, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, ya, dosa-dosanya yang telah lalu. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, wa fi sahihil Muslim an Abi Hurairah aidan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah
wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jutunibat al-kaba'ir. Di dalam Sahih Muslim ya dari Abu Hurairah juga bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, salat 5 waktu ya ke salat 5 waktu ya maksudnya dari salat 5 waktu dari salat ke salat ya dari salat antara salat 5 waktu ya di antaranya maksudnya ya antara salat subuh ke salat zuhur ke salat asar ya, ini maksudnya ya as-shalawatul khamsu ya antara salat 5 waktu wal jum'atu ilal jum'ah dan di antara Jumat ke Jumat berikutnya wa Ramadan ila Ramadan dan juga Ramadan di antara Ramadan ke Ramadan yang berikutnya itu ada pengampunan dosa atau penghapusan dosa selama idza jutunibat al-kabair, selama ia tidak terjatuh dalam dosa besar. Artinya di sini yang diampuni adalah dosa-dosa kecilnya, karena ya kalau dia pernah berbuat dosa besar ya apalagi kesyirikan maka dia harus menghapuskan dosa tersebut dengan bertaubat nasuha. Nah, adapun dosa-dosa yang lain ya dosa-dosa kecil ya ini ya salah satu cara untuk menghapuskan dosa tersebut Allah ya menyiapkan sarananya, yaitu ya melakukan sholat 5 waktu ya antara sholat 5 waktu dengan sholat 5 waktu selanjutnya itu menghapus dosa, ada penghapus dosa. Kemudian Jumat ke Jumat selanjutnya ya juga ya, menghapuskan dosa. Dan puasa Ramadan ya puasa Ramadan ini juga menghapuskan ya dosa-dosa kecil. Maka ya ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan ya. Allah memberikan kita kesempatan yang istimewa ya sebulan penuh ya untuk ya, membersihkan kita dari dosa-dosa kecil. Maka sangat rugi ya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau di bulan Ramadan ini kita tidak memanfaatkan dengan baik ya dengan ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wa min fadailis shaum anna thawabahu la yataqayyadu bi'adadin muayyan bal yu'tas shaim ajrahu bighairi hisab. Ya, dan di antara keutamaan lainnya dari puasa ini adalah balasannya ini adalah balasan yang tidak ditentukan dengan angka. Ya, tidak ditentukan angkanya atau jumlahnya. Bal yu'tas shaim ajrahu bighairi hisab. Bahkan Allah memberikan balasan kepada orang puasa itu, atau orang yang berpuasa dengan balasan tanpa hisab. Ya. Artinya ya, balasannya ini tak terhingga sesuai dengan balasan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan di dalam hadis ya fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala ya dalam sahihain dari Abu Hurairah lagi ya radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu, ya sesungguhnya amalan anak cucu Adam itu adalah untuknya, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Ya, puasa ini adalah untukku kata Allah Subhanahu wa taala dan akulah yang akan memberikan ganjaran khusus. Ya. Wasyamu junnah. Ya, dan puasa ini adalah benteng atau ya, penghalang. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum, ya maka apabila seseorang di antara kalian berpuasa fala yarfuz wala yaskhaf, maka jangan sekali-kali dia ya melakukan perbuatan rafath, ya perkataan-perkataan yang keji, ya wala yaskhaf, dan jangan ya harus menahan amarah, ya fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul in sa'ih, maka jika
suatu ketika ya ketika dia sedang berpuasa ya dia ya diajak untuk berantem misalnya ya contohnya, atau dia punya masalah dengan orang dan orang ini mengajak dia berantem ya, atau bahkan ya diajak berkelahi ya, maka anjurannya adalah falyaqul inni shaim. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berkata bahwa saya ini maaf saya sedang puasa. Nah, makanya ini adalah penjelasan bahwa puasa ini adalah benteng ya, menjaga seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa, berkata jorok, berkata-kata yang kasar, ya, berkata keji, dan juga menahan amarah, ya, menahan emosi. Jadi ya, dengan puasa seseorang itu akan tertahan dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk walis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Dan ini keutamaan lainnya ya dari puasa itu, bahwasanya la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Ya, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum dari bau kasturi, dan orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Pertama, ya, bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Ya. Ya, sepertinya waktu pertemuan kita ini sudah mau habis. Ya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa sedikit, mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk anak pribadi dan kita semuanya, dan kita bisa mengamalkannya dan juga menjadi motivasi ya agar ya bulan Ramadan ini kita betul-betul maksimal agar kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan fadilah keutamaan dari ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Nanti kita lanjut lagi ya pada sesi selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.